Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhara Zakia Rizky dari kelas A, Prodi Gizi semester 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit jantung koroner, di mana saya membuat ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah biologi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu saya akan menjelaskan pengertian dari penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau yang disebut juga dengan PJK adalah penyakit yang disebabkan adanya plak yang menumpuk di dalam arteri koroner yang mensuplai oksigen ke otot jantung. Penyakit ini termasuk bagian dari penyakit kardiovaskular yang paling umum terjadi. Penyakit kardiovaskular merupakan gangguan dari jantung dan pembuluh darah termasuk stroke, penyakit jantung rematik dan kondisi lainnya, menurut WHO. Selanjutnya yaitu penyebab dari penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner terutama disebabkan oleh kelainan miokardium akibat insufisiensi aliran darah koroner karena arteriosklerosis yang merupakan proses degeneratif di samping banyak faktor lain. Aterosklerosis adalah suatu keadaan arteri besar dan kecil yang ditandai oleh endapan lemak, trombosit, makrofag, dan leukosit di seluruh lapisan tunika intima dan akhirnya ke tunika media. Penyakit jantung koroner atau yang disebut juga dengan PJK ini juga terjadi akibat penyempitan atau penyumbatan di dinding nadi koroner karena adanya endapan lemak dan kolesterol sehingga mengakibatkan suplai darah ke jantung menjadi terganggu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor risiko penyakit jantung koroner. Banyak yang berpikiran bahwa serangan jantung dialami oleh manusia secara tiba-tiba dan intens, sehingga menunjukkan rasa sakitnya dengan mencengkram bahkan menekan bagian dadanya. Gejala lainnya dapat timbul karena adanya faktor-faktor penyebab yang disebutkan oleh Satoto pada tahun 2014. Satoto menyebutkan bahwa faktor pertamanya yaitu faktor metabolik. Faktor metabolik mempengaruhi suplai oksigen dari akumulasi metabolik pada metabolisme aerob dalam tubuh dan mempengaruhi pada tonus vaskular. Yang kedua, faktor pesarafan. Faktor pesarafan dipengaruhi oleh sistem saraf simpatik dan parasimpatik yang memegang peran pada arteri koroner yang terdapat reseptor sebagai vasokonstruksi untuk vasodilatasi. Yang ketiga yaitu mekanisme iskemia. Iskemik miokard ialah penyakit pada arteri koroner yang dihasilkan oleh plak arteriosklerosis sehingga membuat lumen pembuluh darah menjadi sempit dan membatasi aliran darah. Nah, selain faktor tersebut, adapun faktor internal dan eksternal yang lainnya disebutkan oleh Laniwati dan kawan-kawan Gani et al. Pada tahun 2016. Yang pertama, gaya hidup. Seperti halnya merokok dan menjalani diet yang tidak menyehatkan bagi tubuh juga kurangnya aktivitas fisik yang diperlukan oleh tubuh. Tembakau yang berada di rokok dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen yang dialirkan darah dan menyebabkan darah cenderung menggumpal lalu mendorong terbentuknya plak. Yang kedua ada permasalahan fisik, seperti naiknya tensi darah dan meningkatnya lemak dalam darah yang dapat memicu penimbunan kolesterol pada dinding pembuluh darah. Selain itu, adapun diabetes karena kadar glukosa dalam darah meningkat. Selanjutnya, yaitu ada pengobatan penyakit jantung koroner dengan obat. Berdasarkan Karpov tahun 2016, bahwa obat yang digunakan dalam pengobatan penyakit jantung koroner ialah melibatkan penggunaan obat sebagai berikut. Yang pertama ada antiplatelet. Agen antiplatelet ialah melibatkan asam asetil salisilat dan clopidogrel. Cara kerja dari obat ini adalah dengan seolah melakukan pengenceran darah yang membantu meningkatkan fluiditas darah sehingga mengurangi kemampuan trombosit dan eritrosit untuk melekat pada pembuluh darah, namun meningkatkan aliran jalan dari eritrosit. Yang kedua ada antikoagulan. Antikoagulan juga melakukan pengenceran darah untuk menghentikan perkembangan gumpalan darah dengan memfasilitasi aliran pada darah sehingga mencegah terjadinya gumpalan darah yang baru. Yang ketiga, beta blocker.
Cara kerja beta blocker ini dengan mengurangi denyut dari jantung miokardium sehingga mengarah pada hasil yang diinginkan. Hasil yang diinginkan ini mengarah kepada penerimaan volume oksigen yang dibutuhkan pada miokardium. Yang keempat ada statin dan vibrator. Statin dan vibrator menggunakan kadar kolesterol darah pada cara kerjanya. Ialah menurunkan kolesterol darah. Statin dan vibrator juga mengurangi laju perkembangan pada plak di aterosklerotik dan mencegah munculnya plak baru. Yang kelima yaitu nitrat. Penggunaan terapi nitrat ialah untuk memperlambat bahkan menghentikan perkembangan dari serangan angina pectoris yang mempengaruhi pembuluh darah dengan efek vasodilatasi yang mana membuat efek dilatasi pada vena sehingga berkurangnya prelude dan volume akhir diastolik ventrikel kiri yang membuat konsumsi oksigen miokardium berkurang. Obat ini juga mengeluarkan efek positifnya dengan waktu yang tergolong singkat, namun memiliki efek samping berupa tekanan darah rendah sehingga sakit kepala. Menurut Tajudin et al. 2019. Selanjutnya yaitu calcium channel blocker atau yang disebut juga dengan CCBS. CCBS memiliki efek vasodilator pada arteri, namun dengan sedikit bahkan tidak ada efek yang mempengaruhi SA node atau AV node, namun tetap memiliki efek dilatasi koroner yang tergolong seimbang. Yang ketujuh ialah inhibitor ACE. Berperan dalam mengurangi remodeling dan menciptakan turunnya angka kematian akibat PJK dengan gangguan fungsi sistolik jantung, namun memiliki efek antiaterogenik. Selanjutnya yaitu pengobatan penyakit jantung koroner non-obat. Yang pertama ada pencakokan bypass arteri koroner. Pencakokan ini melalui perawatan bedah untuk meningkatkan suplai darah ke miokardium dengan menggunakan pembuluh koroner yang dihubungkan. Pembuluh koroner yang terhubung ini terletak di bawah pembuluh eksternal. Yang kedua ada hirudoterapy, menggunakan sifat antiplatelet yang berasal dari air liur lintah atau hirudinea sp. Yang ketiga yaitu metode terapi gelombang kejut, dengan menggunakan revaskularisasi miokard yang terpapar gelombang kejut berdaya rendah. Gelombang akustik terfokus untuk mempengaruhi jantung dari jarak yang tidak dekat atau tergolong jauh sehingga menyebabkan pembentukan vaskular di zona iskemia miokard. Gelombang kejut berdaya rendah ini menyebabkan tegangan geser pada dinding pembuluh darah yang kemudian merangsang pelepasan faktor pertumbuhan vaskular. Hal ini menyebabkan adanya pertumbuhan pembuluh darah baru yang diawali dengan pembesaran pembuluh sehingga aliran darah menjadi mengalir lebih baik. Yang keempat, ada penggunaan sel induk. Sel induk yang digunakan ialah sel punca yang dianggap berpotensi majemuk yang dimasukkan ke tubuh penderita. Sel ini kemudian berdiferensiasi menjadi sel miokard yang telah hilang atau adventia vaskular. Yang terakhir yaitu terapi kuantum. Untuk penyakit jantung iskemik, terapi yang memanfaatkan eksposur radiasi laser. Baiklah, berikut beberapa jurnal yang saya dapatkan untuk menjelaskan terkait penyakit jantung koroner. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan dari penyakit jantung koroner. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.